Shalom, berjumpa lagi dengan saya Pendeta John Max Ditale di dalam Petamburan Bible Study, dan pada malam hari ini secara khusus kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat krusial, yaitu tentang Alkitab. Ya, saudara-saudara, kita tahu Alkitab yang kita percayai sebagai firman Tuhan adalah sangat penting. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita jelas harus berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Tanpa Alkitab, itu berarti kita hidup tanpa Allah. Itu sebabnya sangat penting umat orang percaya harus akrab dengan Alkitab. Harus tahu seperti apa Alkitab. Harus tahu bagaimana Alkitab ditulis. Apakah Alkitab yang kita percayai sama dengan kitab-kitab dari kepercayaan lain? Apakah penulisannya sama dengan penulisan kitab-kitab dari kepercayaan lain? Seperti apa tulisannya? Saya berharap saudara-saudara di dalam dua pertemuan secara khusus, baik sekarang maupun minggu yang akan datang, kita akan kupas tuntas segala sesuatu yang berkaitan dengan Alkitab. Mari sebelum kita akan memulainya, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersuka cita dan bersyukur untuk pertemuan kembali malam hari ini. Kami akan secara khusus ingin diperlengkapi secara knowledge, khususnya tentang Alkitab yang adalah firman-Mu. Tuhan memberikan kami kerendahan hati, sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh bukan saja mengerti dan menambah pengetahuan kami, namun memberikan dampak yang baik di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudara, secara khusus malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan Alkitab, dengan judul, dapatkah Alkitab dipercaya? Dapatkah Alkitab yang kita kenal sekarang ini, dan sekarang banyak versi di internet, kita tahu ya saudara-saudara, banyak yang bisa mudah diakses. Nah, apakah itu dapat kita percayai? Kenapa pertanyaan ini muncul? Tentu hal yang pertama yang menjadi topik mengapa pertanyaan ini muncul, karena dunia itu sedang mengalami krisis kepercayaan. Ya, saudara-saudara, krisis kepercayaan bukan menjadi barang baru. Ya, orang menjadi tidak percaya kepada banyak hal. Ya, kenapa? Karena dosa. Dosa menyebabkan orang mencurigai sesamanya. Dosa menyebabkan banyak tipu muslihat. Dosa membuat banyak orang tidak lagi bisa membedakan antara putih dengan hitam. Semuanya kelihatan abu-abu. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan keberadaan di sekitar kita. Di dalam pemilihan, orang berusaha untuk mempromosikan dirinya. Calon pejabat, ya, pejabat pemerintah, anggota DPR, DPRD, mereka berkampanye. Tapi saudara-saudara, sekarang ini masyarakat sudah cerdas. Mereka tidak mau lagi ditipu dengan janji-janji palsu. Jadi pejabat juga patut diragukan apakah mereka memiliki kredibilitas, integritas, apakah janji-janjinya dapat dipercaya. Ya, saudara-saudara, penegak hukum, pialang saham. Ya, saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang mempromosikan dagangannya, sahamnya, asuransinya. Ya, saudara-saudara. Tapi berapa banyak, saudara-saudara, di dalam prakteknya, saya tidak mengatakan semua, ada perkara-perkara yang ternyata tidak sesuai dengan promosi. Ya, sama juga profesi yang lain, psikiater, dokter,
Bahkan orang pinter sekalipun itu patut diduga. Ya, mereka juga mengalami krisis kepercayaan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Ya, saudara-saudara, ketika mereka berbicara, mengajar, sekarang ini begitu banyak orang lebih kritis. Apakah mereka dapat dipercaya? Setiap orang mengandung resiko mengalami krisis kepercayaan. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan Alkitab. Kita tahu ini bukan barang baru, saudara-saudara. Alkitab mengalami pertentangan bahkan sebelum Alkitab itu dibukukan selengkap ini. Alkitab sudah dipertentangkan sejak dahulu. Alkitab mengalami masa-masa sulit untuk menyatakan eksistensinya, keberadaannya. Jadi saudara-saudara, semakin akhir zaman, jelas saudara-saudara di mana krisis ketidakpercayaan terhadap begitu banyak hal termasuk kepada Alkitab semakin menjadi. Nah, saudara-saudara, akhirnya tidak sedikit orang akhirnya menolak apa yang diberitakan oleh Alkitab. Mereka mengatakan bahwa Alkitab bisa saja seperti buku-buku kebanyakan yang patut dicurigai. Keabsahannya baik secara redaksionalnya maupun kontennya. Nah, saudara-saudara, nah sekarang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menjawab krisis kepercayaan yang melanda termasuk kepada Alkitab ini? Karena apa? Karena ketika orang tidak lagi mempercayai Alkitab, maka tentu berita keselamatan pun akhirnya bisa tertolak. Itu sebabnya saudara-saudara, saudara dan saya perlu mengetahui, perlu belajar, perlu memiliki pondasi iman yang kuat agar kita bukan saja percaya bahwa Alkitab ini dapat dipercayai. Kontennya sudah dapat dipercayai, wibawanya, berkuasanya nyata, bukan cuma percaya tapi juga bisa juga menjawab. Sebagai orang-orang percaya, saudara harus memiliki kemampuan atau belajar untuk menjawab ketika kredibilitas Alkitab ini dipertanyakan, ya, diserang, didiskreditkan. Nah, saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara beberapa menit ke depan kita akan menjawab soal tema ini. Apakah Alkitab sampai sekarang yang kita percaya ini dapat dipercaya? Saudara-saudara, para teolog liberal, kita tahu ada aliran-aliran di dalam tokoh-tokoh teolog. Salah satunya yang kita kenal dengan teolog-teolog liberal, itu menolak bahwa Alkitab itu bersifat historis. Jadi menyangkal mujizat. Mereka mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab itu hanya merupakan satu hal yang bukan secara harfiah. Jadi menafsirkan Alkitab secara harfiah itu sangat ditentang oleh teolog-teolog liberal ini. Seperti contohnya misalnya seorang teolog bernama John Selby Spong, ya, seorang uskup episkopal dalam bukunya Rescuing the Bible from Fundamentalism. Ia menolak Alkitab ditafsir secara harfiah. Ia menyangkal kelahiran dan kematian serta kebangkitan Yesus secara fisik. Ya, mereka menolak Adam dan Hawa itu nyata. Ya, Taman Eden itu nyata. Ketika mereka dikeluarkan dari Taman Eden, itu sesuatu yang sifatnya bukan secara harfiah, itu gambaran, kiasan, metafora. Nah, saudara-saudara, apakah Alkitab seperti itu? Orang-orang percaya harus dapat menjawab ini. Kita tahu, saudara-saudara, di dalam perjalanan kekristenan sejak era rasul-rasul, zaman gereja mula-mula, di mana Alkitab belum dibukukan, belum dikanonkan seperti kita sekarang ini, saudara-saudara, itu banyak musuh-musuh Alkitab. Bahkan sampai sekarang, saudara-saudara, musuh-musuh Alkitab ada. Musuh-musuh Kristus juga artinya mereka memusuhi Alkitab. Mereka mengatakan tentu dengan dalil-dalil yang sangat lemah, dalil-dalil yang perlu
dicurigai, saudara-saudara, dengan tipu muslihat. Mereka mengatakan bahwa Alkitab sudah punah. Dengan alasan, saudara-saudara, mana tunjukkan Alkitab yang asli. Tentu saudara-saudara sangat mudah untuk menjawab ini. Sangat bodoh saudara-saudara untuk mendapatkan Alkitab yang asli. Saudara-saudara, kenapa? Ya enggak usah 2000 tahun yang lalu. Saya challenge saudara-saudara. Saudara boleh cari buku pelajaran pada masa, nggak usah jauh-jauh lah ya, Budi Utomo deh. Budi Utomo tahun berapa? 1920-an begitu. Ya saudara-saudara, itu ada kan pelajaran, ada buku-buku. Tolong carikan. Itu kira-kira saudara-saudara 100 tahun yang lalu misalnya. 1920-an. Bagaimana kalau misalnya 200 tahun yang lalu? Bagaimana kalau misalnya kita mundur misalnya zaman Sailendra, zaman Majapahit, ya, misalnya abad-abad ke-8 seperti itu. Adakah saudara menemukan satu buku pada abad ke-8? Kalaupun ada, saudara-saudara, wah itu sudah sangat rapuh dan penjagaannya begitu ketat. Nah, saudara-saudara, apalagi saudara-saudara, buku yang ditulis pada tahun misalnya 56, pada masa-masa Paulus, tahun 60-an, Masehi, pada masa-masa zaman Rasul-Rasul. Jadi jelas tidak ada. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menurut saya tidak cerdas. Ya, mereka akhirnya membangun satu pengetahuan yang membutakan orang yang juga bodoh, yang mengatakan bahwa Alkitab sudah tidak ada lagi, tidak asli. Padahal mereka tidak tahu bahwa ternyata ada yang namanya penyalinan Alkitab di sepanjang abad-abad yang dilalui. Nah, saudara-saudara, para musuh Alkitab mengatakan bahwa Alkitab sudah tidak asli dan sudah dipalsukan. Ini jelas, saudara-saudara. Saya tidak menyinggung satu golongan, ya saudara-saudara, tapi golongan ini secara masif menyerang kekristenan, ya saudara-saudara, memakai tipu, ya, dalil ini menjadi sebuah propaganda untuk menarik begitu banyak orang-orang percaya meninggalkan imannya, atau justru untuk menguatkan kepercayaan mereka dengan mengatakan bahwa Alkitab sudah tidak asli, sudah dipalsukan. Nah, saudara-saudara, ya, ini yang dipropagandakan oleh para musuh Alkitab. Apalagi yang mereka katakan, Alkitab tidak mendukung tokoh Yesus. Alkitab itu mendukung satu tokoh, satu nabi yang lain. Lalu mulai dengan serampangan mengambil teks-teks tertentu dan memaksakan artinya untuk tokoh yang diberitakan, bukan tokoh Yesus. Sangat naif, saudara-saudara. Ya, karena mereka memang tentu mengatakan ini atas dasar kebencian, atas dasar bukan atas dasar kehendak yang Allah mau di dalam Alkitab. Lalu beberapa musuh Alkitab menerima kitab lain sebagai kitab Injil. Kita tahu, saudara-saudara, ada proses kanonisasi. Ya, kalau saudara tahu ya, kanonisasi itu kira-kira pada masa Alkitab begitu banyak, ribuan bahkan ratusan ribu, saudara-saudara, itu manuskrip karena dulu tuh tidak ada buku seperti kita zaman sekarang ya, saudara-saudara, ada tulisan dengan buku kertas yang sangat bagus, sehingga tulisan-tulisan pada masa-masa yang lalu itu ditulis dalam satu gulungan-gulungan yang kualitas kertasnya itu sangat-sangat rendah mutunya. Jadi secara berkala harus diulang, harus disalin. Kalau enggak hancur, saudara-saudara. Kalau enggak hancur. Buku kita saja, saudara-saudara, yang sudah begitu canggih, di abad yang canggih, itu mengalami juga kerusakan ya. Tentu ada erosi akibat udara, akibat cuaca. Apalagi kualitas kertas pada zaman berabad-abad yang lalu. Sehingga perlu ada proses penyalinan yang berulang. Nah, saudara-saudara, pada masa-masa proses penyalinan itu, saudara-saudara,
eh, akhirnya mulai, kalau saudara kenal atau perlu saudara ketahui, ada yang namanya kodifikasi. Kodifikasi itu adalah pengelompokan dari manuskrip-manuskrip yang begitu banyak. Berdasarkan apa? Berdasarkan siapa penulisnya, berdasarkan urutan waktu, ya berdasarkan masa-masa tertentu, sehingga dikelompok-kelompokkan. Lalu mulai dicari yang memiliki impact, ya kekuatan, ya yang memberikan dampak positif, yang memberikan nilai-nilai moral kekudusan. Lalu saudara-saudara, ketika terjadi penyortiran, lalu mulai akhirnya disusun berdasarkan hal-hal yang tadi. Nah, itu beberapa kali, ya di tahun 100, di tahun 300, sehingga akhirnya sedikit demi sedikit ketika akhirnya tersusun, maka akan tersusunlah dari kitab Kejadian sampai Wahyu seperti ini. Nah, saudara-saudara, waktu kanonisasi ini disusun oleh orang-orang yang saya percaya dipilih oleh Tuhan, nah saudara-saudara, itu sudah ditutup. Tidak ada lagi penambahan lagi. Nah, tapi di dalam perjalanannya oleh musuh-musuh Alkitab, musuh-musuh Kristus, itu ada Injil-Injil yang dulunya memang sudah ditolak. Tapi di dalam perjalanannya, demi kepentingan propaganda tadi, akhirnya mulai dimasukin bahwa, oh ini ada Injil yang sebenarnya harus diterima oleh orang percaya, tapi ini disembunyikan, ditolak. Nah, itu sebuah tipu muslihat lagi. Ya, misalnya seperti contoh ya, Injil Barnabas yang mau berusaha untuk dimasukkan seperti itu. Oke. Nah, saudara-saudara, saya mau masuk ke wilayah yang kedua, saudara-saudara. Saya mau mengatakan bahwa kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir tentang keabsahan, tentang kedaulatan, tentang kewibawaan, tentang impact yang ada di dalam Alkitab ini, saudara-saudara. Nah, minimal beberapa hal yang saya sampaikan, ya saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena Alkitab ini ada satu buku yang unik, tapi bukan cuma unik, buku yang hebat, ya buku yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, Alkitab itu memiliki satu kesatuan yang luar biasa. Kenapa saya berkata ini unik, tapi termasuk hebat, sehingga saudara tidak perlu meragukan kewibawaan dan keabsahan Alkitab. Yang pertama, karena Alkitab itu memiliki kesatuan yang luar biasa. Kenapa saya berkata Alkitab memiliki kesatuan yang luar biasa? Karena saudara-saudara, ternyata penulis Alkitab ini itu adalah orang yang berbeda. Penulis Alkitab ini kurang lebih ya saudara-saudara, ya 40 orang. Ya saudara-saudara, 40 orang. Mereka ini bukan berada dalam satu zaman, saudara-saudara. Bukan berada dalam satu zaman. Dalam kurun waktu kurang lebih 1600 tahun. Untuk menjadikan, lihat ya, untuk menjadikan Alkitab ini satu buku seperti ini. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu yang tulis 40 orang, saudara-saudara. Dan mereka orang yang hampir sebagian besar tidak saling kenal. Kenapa? Karena mereka berada dalam satu masa, satu momen yang sama sekali berbeda. Saya kasih contoh yang ekstrim ya, saudara-saudara. Kitab Kejadian, ya sampai Ulangan yang kita kenal dengan Pentateuch, ya saudara-saudara, itu kita yakini Musa lah yang menulis. Saudara-saudara, ini sebagai penulis yang pertama. Kalau kita anggap bahwa Kejadian itu sebagai buku yang pertama dan Musa sebagai penulis yang pertama, saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara, maka kalau kita tarik mundur ke kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu itu ditulis kurang lebih sekitar tahun 90 oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jadi dari Musa sampai Yohanes, saudara-saudara, itu terbentang satu rentang waktu yang begitu lama, 1600 tahun.
Wow. Coba bisa bayangin, misalnya saya mundur lagi supaya saudara bisa membandingkan ya. Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, lalu menulis satu tulisan, dan tulisan itu mungkin dianggap sebagai sebuah laporan dan tidak selesai. Nah, saudara-saudara, dapatkah orang sekarang ini menangkap apa yang Soekarno tahu, inspirasi apa, ide apa, motif apa, lalu kita ini, sekarang ini saudara-saudara, lalu meneruskannya. Atau saudara-saudara, tulisannya pada zaman, tadi saya ungkapkan, misalnya pada zaman Majapahit, pada zaman Gajah Mada, lalu saudara-saudara, ada tulisan itu, lalu ada seorang penulis sekarang, lalu mereka disatukan, lalu tercipta satu ide yang sama. Saudara-saudara, tidak akan mungkin. Tetapi sungguh ajaib, lihat nih ya saudara-saudara. Mulai dari Musa sampai Yohanes, penulis kitab Wahyu, itu ada, lihat ya, 66 kitab. Itu memiliki satu benang merah, satu alur cerita, satu visi yang sama, saudara-saudara. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada satu benang merah yang sama. Apa benang merahnya itu, saudara-saudara? Yaitu sejarah suci. Ingat nih, saudara-saudara. Perjalanan karya Allah yang mau menyelamatkan umat manusia yang berada dalam dosa lewat karya Kristus di atas kayu salib. Yang telah datang sebagai manusia, mati, menebus dosa manusia, bangkit, dan akhirnya akan datang kembali, memerintah sampai selama-lamanya. Dan itu berada di sepanjang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Wow, ini sesuatu yang begitu dahsyat. Bayangin saudara, tidak ada buku seunik, ya, seajaib, sedahsyat Alkitab. Kenapa? Tadi dikatakan 40 orang. Orang itu adalah orang biasa, nelayan, dia nabi, pengajar. Ya, ditulis dengan bentuk yang sangat beragam. Apa saudara-saudara? Ya, ada sastra, ada prosa, ada puisi, ada sejarah, ada bicara tentang perjalanan, ada bicara tentang kejadian, ya, hukum, biografi, laporan-laporan. Ya, bicara tentang pengetahuan, bicara tentang alam, bicara tentang filsafat, bicara tentang perumpamaan. Saudara-saudara, semuanya berpadu menjadi satu, tapi dalam satu garis benang merah yang sama. Wow. Jadi saudara-saudara, betapa hebatnya Alkitab. Itu sebabnya saudara-saudara perlu bersyukur untuk buku yang luar biasa ini. Nah, apalagi saudara-saudara yang menyebabkan kita harus tidak perlu ragu, apalagi menolak kewibawaan Alkitab. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab itu ajaib. Saudara-saudara, semua unsur ini berpadu dari mulai Kejadian sampai Wahyu, menunjuk kepada satu berita tentang kasih Allah dalam Kristus yang menyelamatkan orang berdosa. Ajaib. Kenapa tidak ajaib? Karena temanya sama. Ditulis oleh begitu banyak orang, latar belakang yang berbeda, rentang waktu yang tidak terpikirkan. Tapi memiliki satu tema yang sama. Ajaib. Wow. Andai 40 ahli patung disuruh membuat patung. Ya, patungnya abstrak. Temanya. Dan ini terpencar di seluruh dunia. Satu di Amerika, satu di Kanada, satu di Brasil, satu di Jepang. Ada 40, termasuk satu di Indonesia. Dan mereka semua disuruh membuat patung dalam bentuk abstrak. Lalu mereka selesai. Ketika mereka akhirnya selesai, lalu hasil patung itu yang abstrak itu disatukan. Dan ternyata ketika disatukan, membentuk satu pahatan yang sempurna. Dan saya mau kasih tahu, patung itu atau bentuk itu ternyata Kristus.
Wow, inilah kira-kira yang menggambarkan betapa hebatnya Alkitab. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita tidak perlu ragu akan keabsahan dan kehebatan Alkitab? Yang kedua, Alkitab adalah buku terlaris di dunia selama berabad-abad. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Alkitab ini. Saya mencatat ya saudara-saudara beberapa data ya saudara-saudara. 50 tahun terakhir saudara-saudara, Alkitab itu menduduki urutan pertama sebanyak hampir 4 miliar kopi terjual. Ya, lebih dari kutipan buku yang memuat pelajaran dari Mao Zedong yang terjual sekitar 820 juta kopi. Atau Harry Potter, saudara-saudara. 400 juta kopi. Luar biasa ya Harry Potter sampai masuk daftar ini. Dan Alkitab memegang satu Guinness Book of Record soal apa? Soal kopi, pencetakan ulang. Wow, luar biasa. Dan yang paling hebatnya lagi, saudara-saudara, Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa di dunia. Ada buku-buku yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Tapi tidak akan bisa menandingi bahasa yang dipakai untuk menerjemahkan Alkitab. Selama 500 tahun sejak zaman Johannes Gutenberg, Alkitab telah diterjemahkan dan diterbitkan di dalam lebih dari 2000, saudara-saudara. Lebih tepatnya 2123 bahasa dan dialek yang berbeda. Saudara-saudara, coba lihat. Wow. Dan itu sekitar tahun 900-an. Maaf, 1990-an. Apalagi sekarang, saudara-saudara. Yang setiap kali ada penterjemahan, dan ini tidak akan bisa disamakan oleh buku apapun. Kenapa sampai Alkitab mencetak rekor yang luar biasa ini? Karena memang Alkitab adalah buku yang luar biasa. Yang hebat, yang unik, yang ajaib. Nah, hal yang lain, saudara-saudara, yang ketiga, kenapa kita tidak perlu menolak keabsahan Alkitab, kehebatan Alkitab? Yang ketiga, saudara-saudara, nubuatan Alkitab itu akurat. Saudara tahu akurat? Sampai detail-detailnya itu digenapi. Bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kelahiran Yesus, saudara-saudara, bahkan sudah dinubuatkan oleh Musa. Ketika Musa mendapatkan inspirasi, ya saudara-saudara, mendengarkan cerita dari turun-temurun tentang nubuatan yang terjadi di Taman Eden. Nah, saudara-saudara, itu saudara-saudara sebagai profesi yang saudara-saudara yang digenapi ribuan tahun ke depannya. 4000 tahun. Bayangin sejak kejatuhan manusia sudah dinubuatkan nanti di depan ada seorang penolong yang kita tahu bahwa itu adalah Kristus yang akan mengalahkan kuasa setan, kuasa dosa. Saudara-saudara, Yesaya hidup sekitar 600-an tahun sebelum Yesus. Saudara-saudara, Yesaya menubuatkan bahwa nanti akan ada seorang yang akan lahir, yang namanya akan disebut Raja Damai, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, saudara-saudara. Dia penasehat yang ajaib. Bahkan kematiannya pun, saudara-saudara, itu dinubuatkan secara akurat. Dan itu digenapi. Kalau saudara masuk kitab Daniel, maka saudara-saudara, di dalam sebuah penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada Nebukadnezar, tentang patung yang menjulang tinggi, kepala yang terbuat dari emas,
Lalu saudara-saudara, dada lehernya terbuat dari perak dan seterusnya sampai kaki yang terbuat dari besi dan bercampur dengan tanah liat. Ternyata itu berbicara tentang masa-masa di depan yang akan menguasai seluruh dunia. Dan ternyata betul saudara-saudara. Ketika akhirnya Babil pada waktu itu begitu berjaya, kira-kira puluhan tahun ke depan saudara-saudara ternyata Babil dihancurkan. Oleh apa saudara-saudara? Oleh suatu bangsa yang kita kenal dengan Media dan Persia. Pada waktu Babil itu ada, Media dan Persia itu adalah bangsa yang kecil. Satu bangsa yang tidak diperhitungkan. Tapi saudara-saudara lihat, nubuatan-nubuatan ini digenapi. Dan saya percaya saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan, saudara perlu percayai. Sebab Alkitab juga berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau saudara lihat sekarang ini terjadi masa-masa sulit, saudara-saudara. Ya, pandemi ini telah menciptakan kesulitan, resesi yang begitu dahsyat, saudara-saudara. Neraca perdagangan, pemasukan, devisa, saudara-saudara, negara di seluruh dunia itu bukan cuma menurun, tapi menjadi minus, termasuk di Indonesia. Krisis terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Kalau ini tidak segera ditangani, kita akan mengalami masa-masa yang sangat sulit. Nah, masa yang sangat sulit ini sudah ditulis, sudah dikasih tahu oleh Alkitab. Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sulit. Generasi-generasi yang memberontak sudah dinubuatkan. Artinya, saudara-saudara, dengan kenyataan ini, jangan ada di antara setiap saudara yang meragukan keabsahan Alkitab. Percayalah saudara-saudara, satu-satunya buku yang dapat dipercayai, yang nubuatannya digenapi adalah Alkitab. Lalu apa lagi saudara-saudara? Alkitab tidak bisa dihancurkan dan dipunahkan. Alkitab tidak dapat dihancurkan dan dipunahkan. Buku ini bisa dibakar, saudara-saudara. Buku ini bisa dihancurkan, ya saudara-saudara. Tapi isi pembelaannya itu akan tetap ada. Tuhan menjaga. Yang satu dihancurkan, yang lain ribuan akan muncul. Kenapa saya berkata seperti itu? Saudara-saudara, kalau saya mau kutip satu ayat, dikatakan begini. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, saudara-saudara, belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Jadi Tuhan itu membela firman-Nya yang ditulis, saudara-saudara. Artinya, kalau misalnya Tuhan menjamin bahwa Tuhan membela firman-Nya, maka saya percaya Tuhan sanggup juga melindungi dari perbuatan-perbuatan manusia yang menghancurkan Alkitab. Makanya saudara-saudara sampai sekarang, saudara-saudara, Alkitab masih tetap ada. Luar biasa. Dan Alkitab tidak berubah. Sebagai bagian yang terakhir, Alkitab tidak berubah. Ini yang dipertanyakan. Ini yang dikatakan, ini yang didengung-dengungkan oleh musuh Alkitab. Musuh Yesus. Musuh orang Kristen. Alkitab berubah. Alkitab sudah dipalsukan. Saudara-saudara, saya ingin tutup dengan sebuah penemuan yang disebut dengan penemuan naskah Laut Mati. Saudara-saudara, ini merupakan satu kemenangan Alkitab. Satu pembelaan dari Tuhan terhadap satu isu, ya saudara-saudara, yang dijadikan propaganda untuk menghancurkan kekristenan, untuk menghancurkan wibawa Alkitab, yang mengatakan bahwa Alkitab sudah dirubah, Alkitab sudah dipalsukan. Apa itu? Yaitu penemuan naskah Laut Mati. Kenapa disebut penemuan naskah Laut Mati? Saudara-saudara, kira-kira tahun 1946 berulang saudara-saudara, karena penemuan itu akhirnya terus diteruskan, terjadi lagi tahun 1950-an seperti itu. Jadi satu kali saudara-saudara ada beberapa gembala orang Beduin, ya orang Beduin di sana mengembalakan. Menurut cerita bahwa mereka sedang mencari dan mengembalakan domba, sedang mencari domba yang hilang, lalu salah seorangnya terperosok dan ternyata dia masuk ke sebuah seperti gua, saudara-saudara. Nah ternyata ketika
dia terperosok di dalam, dia menemukan seperti benda yang seperti guci, ya, seperti benda-bendalan, ternyata itu guci. Nah, saudara-saudara, ketika dia cek, ternyata guci-guci tersebut di dalamnya ada gulungan-gulungan kertas. Yang kita tahu, ya, sebagai orang-orang Kristen, kita percaya gulungan kertas itu adalah manuskrip. Nah, saudara-saudara, lalu saudara-saudara, salah seorang ini memberitahukan kepada mungkin keluarganya, sehingga menimbulkan daya tarik bahwa keluarganya ini, siapa tahu ini satu benda yang berharga. Nah, saudara-saudara, ketika akhirnya keluarga ini mengumpulkan benda-benda ini, lalu menjualnya, saudara-saudara, ke tempat perdagangan barang-barang antik. Nah, ada orang-orang yang akhirnya meneruskannya, bahwa ternyata ini memiliki satu nilai historis yang mahal, menjadi satu benda yang sangat mahal. Nah, saudara-saudara, akhirnya, saudara-saudara, gulungan-gulungan kertas ini diketahui bahwa ini adalah manuskrip. Ya, manuskrip yang berisi salinan-salinan kitab dari kitab orang-orang Yahudi yang disalin sekitar tahun atau sekitar abad kedua. Ya, sekitar abad kedua. Tahun 150 sampai hampir tahun 200-an. Jadi ini merupakan salinan. Apa itu salinan? Jadi begini, saudara-saudara. Kita tahu, tadi saya udah kasih tahu sedikit bahwa tulisan-tulisan para rasul, ya saudara-saudara, itu tulisan aslinya itu mengalami penurunan kualitas. Nah, menurut adat tradisi orang-orang Yahudi, maka manuskrip-manuskrip ini sebelum hancur, karena ini begitu penting, karena memiliki kewibawaan, ini pesan-pesan yang sangat penting dari Tuhan Yesus sendiri, atau peristiwa-peristiwa dari saksi dari Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, maka perlu dilindungi. Nah, untuk melindungi perkataan-perkataan yang diyakini bahwa ini perkataan-perkataan dari Tuhan sendiri, dari ajaran Yesus atau ajaran nabi-nabi, maka mereka menyalinnya. Nah, orang yang menyalin menurut tradisi orang Yahudi, ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang anggota imam, orang-orang yang terkenal kredibilitasnya, orang-orang yang sangat teliti dan orang-orang yang ahli. Nah, supaya apa? Supaya disalin. Dan cara penyalinannya pun ketat. Bahkan saudara-saudara, sebelum mereka salin, mereka hitung dulu hurufnya ada berapa, seperti itu. Karena beberapa huruf juga seperti kayak angka seperti itu. Sehingga mereka dengan sangat teliti, ya saudara-saudara, untuk menyalinnya. Nah, ketika salinan yang terbaru sudah rapi, saudara-saudara, salinan yang lama itu digulung, dimasukkan ke dalam guci-guci, lalu ditanam. Nah, saudara-saudara, ternyata waktu mereka teliti, ya saudara-saudara, menurut seorang doktor yang bernama Dr. Brian Wood, seorang arkeolog, ya, Associate for Bible Research, mengatakan bahwa ternyata saudara-saudara, penemuan gulungan kitab ini adalah salinan-salinan dari berbagai kitab. Dari berbagai kitab, saudara-saudara. Ada dari kitab-kitab perjanjian lama. Lalu mulai dicocokkan, saudara-saudara. Mulai dicocokkan. Ketika mereka mulai merapikan, karena sudah sangat rapuh, tapi masih tetap bisa terdeteksi. Kalau saudara mau punya kesempatan dan punya berkat, saudara boleh ikut ziarah ke Israel, dan saudara akan dibawa ke Qumran. Ya, ke Qumran, saudara akan melihat apa yang peristiwa ini terjadi, ya, ada salinan-salinan itu. Dan ternyata ketika mereka kumpulkan, ini terdiri dari beberapa salinan-salinan dari beberapa kitab perjanjian lama. Misalnya saya kasih contoh, ya, salinan-salinan yang ada di kitab Yesaya. Dan sungguh unik, saudara-saudara. Ini adalah salinan sekitar abad kedua. Lihat nih, abad kedua. Lalu dicocokkan, disejajarkan dengan Alkitab pada tahun 1950-an, pada waktu itu ditemukan. Salinan yang disalin kurang lebih abad kedua dengan Alkitab di tahun 1950-an, seperti itu. Waktu dicocokkan, saudara-saudara. Sama.
Dan ini menggemparkan sekaligus merupakan satu sukacita. Kenapa? Karena Alkitab yang dicurigai bahwa ini sudah dipalsukan, ternyata tidak. Ribuan tahun teksnya begitu sama. Jadi saya berharap saudara-saudara dengan pertemuan awal ini sedikit membuka wawasan saudara, sekaligus juga menguatkan saudara ketika ada musuh-musuh Kristen, musuh-musuh Alkitab yang mulai mendiskreditkan, meragukan kewibawaan Alkitab. Kalau saudara punya pertanyaan mengenai Alkitab, khususnya di wilayah yang baru saja kita bahas, saudara boleh WA di nomor WA yang tertera di layar monitor saudara. Saya bersyukur untuk pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kembali minggu yang akan datang. Shalom.